Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kalian sudah mengunjungi channel ini. Di cerita ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang lurah yang dikirimkan ilmu hitam oleh seseorang. Sebelum lanjut ke ceritanya, jika kalian suka dan ingin mendengar cerita lainnya, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Berikut ceritanya. Suatu malam di Temanggung tahun 84, Guntur, remaja 17 tahun itu, tengah berjalan sendiri dengan lentera kecil di genggaman tangannya. Ia menyusuri jalan pulang sehabis buang hajat di sebuah belik atau tempat pemandian umum di ujung desanya. Sembari menyesap dan bernyanyi untuk mengusir rasa takutnya, ia sedikit mempercepat langkahnya. Ketika hujan mulai sedikit turun, terlihat ada cahaya api yang melayang rendah dari kejauhan. Hatinya sedikit lega. Ia pikir masih ada orang yang berkeliaran membawa obor di malam selarut itu. Mungkin mau MCK batinnya, sembari terus berjalan mengamati gerak cahaya api itu. Tapi setelah diamati, Guntur mulai heran ketika cahaya api itu kian meninggi dan semakin meninggi. Guntur pun semakin mempercepat langkahnya dengan pandangan yang tetap tertuju pada cahaya itu. Langkah Guntur mulai dekat dengan rumahnya, dan bola api itu masih terbang pelan, melayang di langit dengan pelan, dan akhirnya berhenti di atas rumah Pak Dirja, tetangga depan rumahnya. Karena mulai takut, Guntur segera menggedor pintu rumahnya sembari sesekali kepalanya menoleh ke bola api yang masih mengitari atas rumah Pak Dirja itu. Terlihat cahaya api itu kian merendah mendekati genteng rumah itu dan terdengar ledakan keras. Bersama dengan itu, pintu rumah Guntur terbuka. Di ambang pintu, ibunya bertanya kepada Guntur yang nafasnya terengah-engah. Tapi di sini Guntur tak bisa berkata apa-apa. Ia berjalan terburu-buru melewati ibunya begitu saja dan memilih untuk segera masuk ke dalam kamar. Hingga keesokan harinya, Guntur dibangunkan oleh riuh ramai orang di depan rumahnya. Ibunya berkata kepada Guntur seraya membangunkannya di pagi itu, "Kinanti, anaknya Pak Dirja meninggal." Sontak ia yang kaget langsung terperanjat dari tempat tidurnya dan mencoba meyakinkan kabar itu. Di depan rumahnya terlihat para warga desa yang hendak memasang tenda di depan rumah Pak Dirja. Guntur benar-benar tak menyangka, pasalnya semalam ia masih bertemu dan saling menyapa dengan Kinanti di dekat masjid ketika pulang dari sholat maghrib. Apa penyebabnya Kinanti harus meregang nyawa semudah itu? Bahkan umurnya 2 tahun lebih muda darinya. Tanya Guntur dalam hati sembari mendekat untuk membantu warga yang tengah menegakkan tiang tenda. Hari pun berlalu. Kematian Kinanti yang mendadak tanpa sebab itu mulai menjadi buah bibir di desanya. Mbak Rubiah, salah satu kerabat Pak Dirja yang waktu itu ikut memandikan jenazah Kinanti, berujar kalau dia melihat tanda gosong di telapak tangan dan punggung Kinanti. Warga mulai menduga-duga perihal kematiannya. Teluh menjadi dugaan kuat para desa, pasalnya Pak Dirja baru saja memenangkan pemilihan kades kala itu. Dugaan itu diperkuat lagi oleh karena Pak Dirja adalah calon termuda di pemilihan itu. Lawannya adalah seorang petahana dan priai sepuh terkaya di desa itu. Bisa dibilang Pak Dirja ini adalah kuda hitam di pemilihan itu. Seorang lurah yang tak disangka-sangka atau orang baru yang ternyata lebih diunggulkan.
bisa jadi kemenangannya adalah pemicu santet itu. Tapi itu masih sebatas prasangka saja dari para warga desa yang kebanyakan masih anti logis. Sementara itu, menjelang 40 hari kematian Kinanti, bersamaan dengan itu musim panen tembakau telah tiba. Keadaan desa yang sempat mencekam pun kini diramaikan dengan kegiatan para warga yang mengolah daun tembakau di malam hari. Tak terkecuali keluarga Guntur yang juga hidup dari menanam tembakau. Kebetulan juga keluarga Guntur mendapat amanah dari Pak Lurah atau Pak Dirja yang masih melewati masa berkabungnya untuk memanen dan mengolah tembakau miliknya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Guntur, ayah dan ibunya, serta beberapa orang setiap malam mengolah daun tembakau hingga jam 3 pagi di rumahnya. Awalnya semua masih berjalan wajar dan lancar sampai tiba di suatu hari. Waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Di ruang tengahnya, ayahnya sedang mengiris daun bersama 2 orang tetangganya yang bekerja lepas dengan keluarga Guntur. Di situ juga terlihat Sari, adik Guntur, sedang tertidur pulas di atas tikar anyaman. Sementara di depan rumah, Guntur dan ibunya tengah menata daun tembakau yang sudah diiris di atas ringkin bambu. Tak ada pembicaraan, mereka semua tampak fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai akhirnya, ekor mata Guntur seperti melihat sesuatu yang berada jauh di sampingnya. Sontak, kepala Guntur menoleh ke arah itu. Ia sedikit menaikkan dahinya untuk memperjelas pandangan matanya. Guntur pun menyenggol ibunya dengan sikunya seraya berkata, "Ibu, itu apa? Kok kayak api terbang?" Tanya Guntur kepada ibunya yang kemudian ikut memandangi cahaya merah kekuningan-kuningan itu. Seketika ingatan Guntur tertuju pada kejadian malam sebelum Kinanti meninggal. Kejadian yang memang tidak pernah Guntur ceritakan dengan siapapun. Ia mulai merasa ketakutan setelah menyadari itu. Rasanya ingin berlari masuk rumah, tapi kakinya seperti terkunci. Dengan pandangan yang masih tertuju oleh cahaya api itu yang kian lama kian mendekat. "Itu tuh obor, Nak," kata ibunya. Memang dari kejauhan nampak seperti obor karena posisi cahaya itu cukup rendah. Cahaya api itu semakin mendekat berjalan ke arah rumah Guntur. Terbang rendah setinggi pundak orang dewasa. Guntur dan ibunya masih mengamati cahaya api itu. Dalam ketakutannya, ia berharap itu benar-benar obor, seperti yang dikatakan ibunya. Tapi bagaimana rasanya ketika setelah dalam jarak pandang? Ternyata cahaya api itu bukanlah berasal dari sebuah obor, melainkan kepala manusia yang terbakar api, lengkap dengan tubuhnya yang berjalan. Sosok itu pun kian berjalan mendekat. Di sini, ibu Guntur sepertinya sadar akan hal itu dan mulai memegang erat lengan anaknya. Mata mereka seperti terhipnotis untuk selalu memandangi sosok itu. Hingga akhirnya sosok itu berhenti dan berdiri tepat di depan Guntur dan ibunya. Posisinya membelakangi. Beberapa saat kemudian, sosok itu berubah menjadi gumpalan api dan terbang mengitari genting rumah Pak Dirja. Dan tak selang berapa lama, bola api itu pun meledak menghantam genteng rumah Pak Dirja. Ayah Guntur dan 2 orang pekerja yang mendengarnya ikut keluar memeriksa. Tapi suasana kembali hening. Yang terlihat hanyalah Guntur dan ibunya yang berdiri mematung, terlihat sangat ketakutan. Keesokan harinya, tersiar kabar Bu Wening, istri Pak Dirja, meninggal dunia. Kurang lebih keadaan terakhirnya sama, punggung dan telapak tangannya gosong. Meninggalnya istri Pak Dirja tentu semakin menguatkan dugaan warga tentang santet itu. Terlebih lagi, 2 pekerja lepas di rumah Guntur yang mendapat cerita semalam
mulai menceritakan tentang ledakan itu dan apa yang dilihat oleh Guntur dan ibunya. Endas geni, warga menyebutnya, pasca kematian Bu Wening, dua mantan lawan Pak Dirja sewaktu pemilihan lurah mulai berdatangan untuk melakukan pendekatan. Mungkin mereka tak ingin semua ini menjadi fitnah karena kabar santet itu sudah menyebar luas di seluruh kelurahan dan menjadi buah bibir. Tentu saja, mereka juga tidak mau menjadi pihak yang tertuduh. Sebut saja Pak Kromo, sang petahana yang menjadi salah satu lawannya. Ia berani bersumpah bahwa dengan nyawa keluarganya, bukan dia pelakunya. Karena nama Pak Kromo sempat dibicarakan sebagai orang yang dituduh. Begitu juga dengan Pak Sunari, lawan yang satu-satunya lagi juga berujar yang kurang lebih sama. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Gambaran tentang siapa pengirim santet itu menjadi semu di mata Pak Dirja. Beliau yang mau tak mau tetap harus menjalankan amanah sebagai kades, seringkali menyiratkan kekesalannya di setiap pidatonya dengan berkata, "Kita, jikalau mengerjakan sesuatu pekerjaan, harus ikhlas." Dengan nada tinggi dan menyentak. Menurut Guntur, narasumber dari cerita ini adalah kata-kata dari Pak Lurah yang paling populer pasca tragedi santet beraja yang menimpa keluarganya. Kata-kata itu selalu ia selipkan di setiap pidatonya yang bahkan kadang sama sekali tidak nyambung dengan tema yang sedang dibicarakan. Dari sinilah warga mulai sadar kalau kesehatan mental Pak Dirja mulai terganggu. Anak pertamanya, Sugondo, yang selalu mengantarkan ayahnya kunjungan dinas di berbagai tempat kadang sempat terlihat malu ketika harus menggiring ayahnya untuk turun dari podium saat Pak Lurah mulai membentak-bentak dengan kata yang tidak nyambung dalam pidatonya. Seiring waktu berlalu, keadaan semakin memburuk. Bukan hanya mentalnya, kini tubuh Pak Lurah juga sakit. Entah apa penyakitnya, yang jelas menurut narasumber, tubuh beliau menjadi kurus kering dan wajahnya seperti menghitam kian hari. Hingga akhirnya Pak Lurah lengser, turun dari jabatannya. Karena nyawanya tak lagi tertolong, dugaan santet ini kembali menguat ketika Sugondo, anaknya, berujar melihat endas geni di ambang pintu. Semalam sebelum ayahnya ditemukan tak bernyawa, Sugondo yang menyadari ketidakwajaran ini memutuskan untuk menyelamatkan diri. Ia menetap di tempat asal ibunya di Bantul dan tak pernah kembali lagi sampai sekarang. Apakah cerita ini sudah berakhir? Belum, karena rumah Lurah Pak Dirja pasca tragedi santet itu berubah menjadi rumah angker dan mematikan. Bersambung.